semua, kembali lagi sama aku Angelita Sihotak. Nah, di video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah komputer bisnis. Nah, jadi di komputer bisnis ini ujiannya aku diminta untuk mengerjakan 4 soal. Yang pertama ada mengenai fungsi aritmatika dasar, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, sampai kuadrat. Jadi ada tambahan juga, yaitu mengerjakan nilai total, nilai rata-rata, nilai tertinggi, terendah, sampai jumlah item yang ada di range. Nah, soal kedua itu mengenai menormulasikan upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kisahmu kepadaku. Panjang ya nama PT-nya. Yang ketiga juga untuk menormulasi nilai mahasiswa dari Universitas Cinta dan Kasih Sayang. Dan yang keempat, kita diminta untuk menormulasi data dengan menggunakan lookup dan lookup. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita kerjakan. Nah, jadi yang pertama itu kita diminta untuk menjumlahkan. Menjumlahkan udah ada kolom di sini sampai perkalian persentase. Tapi di sini diminta serta pangkat dan akar kuadrat. Sedangkan di sini nggak ada kolom untuk pakar, angkat, dan kuadrat. Jadi langsung aja kita buat biar nggak usah capek-capek lagi nanti kita buat tabelnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan insert sheet columns yang ada di sini. Nah, jadi di sini juga untuk akar kuadratnya kita buat lagi. Nah, ini ya. Untuk garis-garisnya kita tinggal buat melalui ini dia. Jadi aku untuk pangkat aku mau buat B pangkat 3, karena kan akar kuadrat udah pangkat 2, jadi kita pangkatnya kita jadikan pangkat 3 aja. Dan akar kuadrat aku membuat A akar kuadrat. Ini kita rapikan. Oke, setelah tabelnya udah, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan kita diminta untuk menjumlahkan data yang ada di tabel A dan data yang ada di tabel B. Jadi rumus penjumlahan gampang aja ya. Kita tinggal buat sama dengan, lalu tekan kolom A mana yang mau dijumlahkan, lalu tulis lambang tambah seperti ini. Setelah itu langsung kita tekan lagi kolom B mana yang mau kita jumlahkan. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Setelah ini langsung kita enter aja. Jadi 45 tambah 35 hasilnya 80. Untuk ke bawah kita nggak perlu lagi capek-capek nulis rumusnya sama dengan, tekan kolom A, tambah, dan seterusnya. Itu langsung kita tarik aja seperti ini. Langsung kita tarik ke bawah. Nih, jangan sampai kelewatan. Dan jadi inilah hasil semua dari penjumlahan dari kolom A dan kolom B. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan juga hampir sama dengan penjumlahan, rumusnya sama dengan kita tekan kolom A, lalu tekan lambang kurang. Salah. Seperti ini. Lalu tekan lagi 35. Karena angka 35 yang mau kita jumlahkan. Yang mau kita kurangkan.
Setelah seperti ini langsung aja kita enter. Lalu seperti biasa langsung tarik aja ke bawah. Ada yang minus. Lalu kita lanjut aja ke perkalian. Jadi bintang ini artinya kali ya. Rumusnya juga kita tekan sama dengan lagi, lalu tekan 45, lalu tulis bintang. Lalu kita tekan lagi kolom 35 dari kolom B, langsung kita enter aja. Nah, jadi ini hasilnya. Langsung kita tarik seperti biasa. Seperti ini. Gampang banget ya. Ini juga pembagian, kita sama dengan, lalu kita tekan 45, lalu tulis per. Per, lalu tekan lagi 35. Setelah seperti ini kita enter aja. Nah, setelah itu langsung kita tarik lagi. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan mengalihkan kolom A dikali 10%. Jadi ini nggak perlu takut rumusnya ribet, karena ini sama aja dengan perkalian tadi. Bedanya yang kita kalikan itu sekarang 10%. Jadi kita tekan aja kolom 45 yang berasal dari kolom A, lalu kita tekan lagi bintang, lalu ketik 10%. Nah, setelah bentuknya seperti ini, langsung aja kita enter. Hasilnya 4,5. Ini juga langsung aja kita tarik. Nah, seperti ini. Begitu juga yang ini. Seperti tadi rumusnya, cuman bedanya yang mau kita kalikan itu kolom B. Jadi ini kita tekan B, yaitu kolom dari 35, lalu tekan bintang, tulis 20%. Nah, setelah hasilnya seperti ini, langsung aja kita enter. Hasilnya 7. Ini juga langsung aja kita tarik. Nah, udah mulai agak ribet kelihatannya, tapi sebenarnya gampang aja. Yang ini kita tulis sama dengan, jadi jangan lupa tekan sama dengan dulu. Lalu diminta B, jadi kita tekan aja yang 35, lalu kurang, lalu buka kurung. Ini kan diminta B 20% sama dengan, kan artinya B dikali 20%. Dan sebelumnya kita udah tulis B dikali 20%. Yang pertama hasilnya 7. Jadi kita langsung aja ambil dari kolom yang ini. Nah, setelah tekan 7, kita tutup lagi dengan tutup kurung. Nah, setelah bentuknya seperti ini, langsung aja kita enter. Ini hasilnya 28. Ini juga langsung aja kita tarik. Nah, untuk B pangkat 3, ini gampang aja. Pangkat itu nanti dilambangkan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi kita tekan kolom B yang 35. Jangan lupa tekan sama dengan dulu. Lalu kita tekan 35. Lalu pangkatnya kita tulis yang kayak gini. Nah, ini artinya pangkat. Lalu pangkat 3 diminta seperti inilah bentuk rumusnya. Langsung aja kita enter. Nah, hasilnya 42.000. Jadi ini langsung kita tarik aja ke bawah. Nah, inilah hasilnya dari B pangkat 3. Sekarang A akar kuadrat. Cara mencari akar kuadrat, kita tekan rumusnya sama dengan SQRT. Nah, jadi kita pakai rumus SQRT seperti ini. Nah, jadi yang ini langsung aja kita tekan kolom A.
Nah, setelah itu langsung kita tutup aja, tutup kurung, lalu enter deh. Nah, setelah hasilnya seperti ini, langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, udah terisi deh dari penjumlahan sampai akar kuadrat. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan dari nilai total sampai jumlah item yang ada di range. Itu kolomnya ada di sebelah sini. Jadi mencari total itu kita pakai rumus sum. Karena total itu kan dijumlahkan semuanya. Berarti kan kita pakai rumus sum. Jadi rumus sum itu sama dengan sum atau sum, terserah bilangnya apa. Lalu ini kita blok lagi yang udah kita buat nih dari penjumlahan. Setelah seperti ini kita tutup bilangan, tutup kurung, lalu enter aja. Hasilnya ini. Untuk pengurangan sampai akar kuadrat kita langsung tarik aja. Tadi kan tariknya ke bawah, sekarang kita tariknya ke samping. Nah, jadi deh, gampang banget ya. Nah, rata-rata itu kita pakai rumus average. Jadi kita tulis sama dengan average. Ini. Nah, seperti tadi langsung aja kita blok awalnya dari penjumlahan aja. Nih, lalu kita tutup, enter deh. Nah, seperti biasa kita main tarik lagi, tarik ke samping. Nilai tertinggi ini kita pakai rumus maksimum. Jadi kita tulis sama dengan max. Max ini artinya maksimum. Lalu kita blok lagi, gampang banget ya, tinggal di blok-blok aja, lalu ditutup dengan tutup kurung, enter deh, udah keluar hasilnya. Ini kita tarik lagi, ini ya. Sekarang kita cari nilai terendahnya. Nilai terendah itu kita pakai rumus min. Min ini bukan minus ya artinya, tapi minimum. Ini langsung kita blok lagi seperti biasa. Lalu kita tutup dengan tutup kurung, enter lagi. Lagi deng. Setelah nilai minimum udah, selanjutnya jumlah item. Jumlah item ini kita pakai rumus count ya. Jadi kita tulis sama dengan count. Kita pakai rumus count karena yang mau kita jumlahkan itemnya itu datanya angka. Ini kita blok lagi. Lalu kita tutup dengan tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah itemnya ada 34. Ini langsung kita tarik. Jumlahnya sama 34. Oke, soal nomor 1 udah terjawab semua. Sekarang kita langsung ke soal kedua. Di soal kedua kita diminta selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Asik kali judulnya. Nah, jadi kita diminta untuk menerbulasikan data-data yang dari upah kotor sampai total upah bersih. Nah, di bawah juga ada diminta kita mencari total upah karyawan sampai upah terendah karyawan. Nah, jadi untuk mencari upah kotor, kita caranya itu dengan mengalihkan jam kerja ini dan upah kerja per jam. Ini, jadi kita kalikan seperti biasa sama dengan, lalu kita tekan 40, lalu tekan bintang untuk mengalihkan. Nah,
upah kerja per jamnya langsung kita tekan aja yang ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini, jangan lupa tekan F4 atau F4 agar ketika dikalikan kita bisa langsung menariknya. Jadi kita tekan F4 seperti ini bentuknya, langsung aja enter. Nah, karena kita udah tekan F4, kita nggak perlu lagi buat rumus sampai ke bawah. Jadi untuk ke bawah selanjutnya langsung aja kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita diminta untuk mengalihkan, menjumlahkan atau apapun itu dari tabel yang berbeda, jangan lupa untuk menekan F4. Selanjutnya upah lembur. Upah lembur ini rumusnya kita mengalihkan jam lembur dengan upah lembur per jam. Nah, ini kita langsung aja rumusnya sama dengan, lalu kita tekan 14. Ini jam lembur yang pertama. Lalu tekan bintang sebagai perkalian. Nah, kita tekan lagi upah lembur per jamnya seperti ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini, langsung aja kita tekan F4 untuk mengunci. Langsung aja kita enter. Hasilnya jadi 700.000. Selanjutnya langsung aja kita tarik lagi. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari total upah. Ingat, kalau itu dia mencari total, berarti kita menggunakan rumus sum. Karena rumus sum itu dipakai untuk menjumlahkan data. Jadi kita pakai sama dengan rumus sum seperti ini. Lalu kita tekan aja dari upah kotor, lalu titik koma, dan upah lembur. Jangan lupa tutup kurung, langsung aja enter. Jadi hasilnya adalah 2.100.000. Selanjutnya langsung aja kita tarik sampai ke bawah. Ini dia. Oke, lanjut aja ke pajak. Jadi rumus untuk mencari pajak itu kita mengalihkan total upah yang ada di sini dengan pajak penghasilan dari 5% ini. Jadi langsung aja ketik sama dengan total upah, kita tekan aja, kita tekan bintang, lalu tekan pajak penghasilannya 5%. Setelah ini jangan lupa tekan F4. Nah, seperti ini, langsung aja kita enter. Hasilnya 105.000. Langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasil pajaknya, udah terisi semua. Sekarang kita buat total upah bersih. Nah, selanjutnya untuk total upah bersih, kita dengan mengurangi total upah yang ada di sini dikurangin pajak. Jadi gampang aja. Jangan lupa tekan sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita tekan total upahnya yang pertama, yaitu 2.100.000. Lalu di sini kita kurangin dengan pajaknya 105. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita enter aja. Jadi hasilnya 1.995.000. Ini kita tarik lagi sampai ke bawah. Nah, jadi udah terisi semua dari upah kotor sampai total upah bersih. Selanjutnya kita akan mencari total upah seluruh karyawan. Ke total upah karyawannya kita pakai total upah bersihnya. Jadi mencari total kita pakai sum. Seperti ini rumusnya. Langsung aja kita blok total upah bersihnya. Ini seperti ini, lalu ditutup kurung dan enter. Nih, hasilnya 106.913.000. Selanjutnya mencari rata-rata. Kita menggunakan average.
kita blok lagi. Lalu kita tutup lagi dengan tutup kurung, enter. Nah, sekarang upah tertinggi karyawan. Kita pakai rumus maksimum. Maksimum, blok lagi. Tutup dengan tutup kurung, enter. Terakhir kita dicari dengan upah terendah minimum. Kita blok lagi seperti ini, lalu tutup dengan tutup kurung, enter. Nah, kita rapikan sedikit agar membedakan dengan upah karyawannya. Kita boldkan aja. Nah, seperti ini. Oke, soal nomor 2 finish. Kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga itu kita diminta menormulasikan nilai mahasiswa universitas pejuang cinta dan kasih sayang. Mantap kali namanya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menulis grade-nya setiap mahasiswa berdasarkan nilainya dan status. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus if. Tepatnya kita akan pakai rumus multi if dan if. Jadi multi if kita pakai untuk grade, menentukan grade-nya, dan if kita pakai untuk status. Kenapa multi if? Karena keterangannya itu ada lebih dari 2, tepatnya ada 5, jadi kita harus pakai multi if. Gimana rumusnya? Jadi kita tekan sama dengan seperti ini, lalu kita ketik if. Ini kita tekan if yang ini, lalu kita tekan 67 sebagai nilainya, lalu kita tekan lebih besar sama dengan 90. Kenapa kita tulis lebih besar sama dengan? Karena di grade A nya itu kan cangkupannya dari 90 ke 100. Kalau dia cangkupannya 90 ke 89, maka kita tulis lebih kecil sama dengan 90. Jadi setelah ini kita lanjut ke titik koma, lalu kita tulis grade-nya yaitu A. Jangan lupa pakai tanda petik 2. Selanjutnya kita tulis lagi titik koma. Nah, kita tulis lagi balik rumusnya if, lalu tulis D2 lebih besar sama dengan 80. Lanjut, kita tulis seperti ini sampai ke grade E. Nah, karena di grade E-nya itu dia diminta lebih kecil dari 60, langsung aja kita tulis lebih kecil 60. Nah, untuk penutupan kita tutup kurungnya sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah seperti ini kita enter. Jadi D seperti ini. Lalu kita tarik aja seterusnya ke bawah. Jadi D grade-nya secara otomatis muncul sesuai nilainya karena kita udah pakai rumus multi if. Selanjutnya untuk status kita pakai rumus if juga, cuman dia lebih sederhana daripada multi if karena pilihannya juga ada 2, hanya ada 2. If kita tekan ini D2, lalu tulis lebih besar 70 sesuai keterangan, lalu titik koma, kita tulis complete. Nah, seperti ini. Dan tutup dengan tutup kurung. Kita pakai lagi rumus if,
Jangan lupa tulis D2 nya juga, titik koma D2, lalu lebih kecil 70, titik koma file. Nah, langsung kita enter, jadi deh seperti ini rumusnya ini ya. Jadi ini langsung kita tarik aja ke bawah. Jadi D soal nomor 3 udah kita pecahkan. Selanjutnya kita langsung aja ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita memakai rumus VLOOKUP dan CLOOKUP sesuai dengan tabel keterangan yang ada di sini. Jadi yang pertama kita diminta untuk mencari posisi. Di sini posisi kapal itu bentuk tabelnya itu vertikal ke bawah dia. Berarti kita pakai VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nah, karena kode kapal yang ini di sini dan di sini berbeda, jadi kita memakai rumus value. Kecuali kalau kode kapalnya di sini udah sama seperti yang ini di tabel keterangannya, nanti kita langsung tinggal tekan aja. Tapi karena beda, kita pakai rumus value. Ini tekan, teksnya ini kita tulis left. Ini left seperti ini. Nah, lalu diminta itu teks dan name charts. Teksnya itu kita tekan ini kolom kode kapal yang pertama, lalu kita tekan 1. Karena kan kode kapal yang sesuai dengan keterangan yang di sini kan angka ya. Angkanya itu ada di sini. Jadi 1 kita tulis, jangan lupa tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi untuk rumus value-nya. Lalu setelah rumus value-nya udah, kita tulis titik koma untuk lanjut ke table array. Table array-nya kita langsung blok aja. Ini. Jangan lupa di sini kita tulis F4. Biar kalau kita tarik ke bawah dia nggak error. Seperti ini. Kita tulis lagi titik koma. Call index namanya itu untuk posisi kapal kan dia di barisan kedua. Jadi kita tulis 2 titik koma. Di sini kita tulis false. Tutup lagi. Nah, setelah rumus yang seperti ini kita enter aja. Jadi deh pelabuhan 1. Selanjutnya langsung kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke agent. Nah, agent itu masih di tabel yang sama dengan tabel sebelumnya. Jadi biar gampang langsung kita copy aja rumusnya. Lalu kita pindahkan ke sini. Enter. Secara otomatis dia tulis pelabuhan. Karena di call index namanya itu kita tulis nomor 2. Agent kan di barisan ketiga, jadi kita tulis ketiga seperti ini, lalu enter aja. Keluar deh James Bond. Nah, selanjutnya langsung kita tarik aja ke bawah. Gampang banget ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi dari baris ke berangkat dari. Nah, dilihat dari tabel keterangannya, berangkat dari itu bentuknya adalah horizontal. Berarti kita
akan menggunakan rumus lookup. Nah, rumus lookup gampang aja, kita tulis sama dengan lookup. Lookup. Nah, setelah ini kita nggak perlu lagi nulis value, kita langsung aja ke nulisnya right. Rumus right. Teksnya kita tekan kode kapalnya masih seperti tadi, lalu kita tulis 3 karena hurufnya itu ada 3, SSI, BPE, MPA. Nah, kenapa right? Karena kan kita sekarang nekankan kodenya itu yang huruf ya, yang SSI, BPE itu kan sebelah kanan. Jadi kita tulis right. Lalu ini kita tekan tutup kurung. Lalu seperti biasa titik koma. Untuk table array kita blok dari kode kapal ke Budapest. Nah, setelah seperti ini jangan lupa tekan F4 agar ketika ditarik ke bawah dia terjadi error. Lalu titik koma lagi. Raw index 6 nya itu kita tulis dengan 2 karena berangkat itu dari kolom kedua. Selanjutnya kita tekan false, lalu tutup kurung. Nah, setelah bentuk rumusnya seperti ini, kita enter aja. Nah, muncullah dia Alexandria, dia kodenya SSI, pas ya SSI. Nah, setelah itu langsung aja kita enter ke bawah. Jadi deh. Begitu juga dengan tujuan. Tujuan kan dia masih satu tabel ya seperti tadi. Jadi biar cepat kita copy aja rumus yang ini. Copy ke tujuan yang ini. Biar nggak Alexandria, kita ubah row index 6-nya menjadi 3. Kita enter. Jadi dia Budapest. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya kita ke bongkar. Kalau kita lihat dulu tabel bongkar itu dia ternyata bentuknya vertikal. Berarti kita pakai rumus lookup. Nih lookup. Bongkar ya. Dia keterangannya ada cuma dari berangkat. Di sini juga ada berangkat, berarti langsung kita tekan aja berangkat ini karena Alexandria yang paling atas, jadi kita tulis aja F2 sesuai kolomnya. Lalu kita tekan titik koma, table array kita langsung aja copy. Jangan lupa tulis, tekan F4. Lanjut ke call index 6. Untuk bongkar dia kan baris kedua, berarti kita tulis 2. Ini kita tulis dengan false, lalu tutup dengan tutup kurung, enter. Jadi di pasir Alexandria, berarti bongkarnya itu di pasir. Langsung aja kita tarik. Jadi deh keluar semuanya. Ini tinggal kita rapikan dikit. Nah, ini. Lanjut ke muat. Muat dia ada di tabel 4. Budapest, keterangannya Budapest. Budapest itu berarti tujuan. Berarti seperti bongkar tadi, langsung aja kita tulis rumusnya lookup. Lookup karena bentuknya vertikal ya. Lalu kita tekan Budapest, lalu titik koma lagi. Table array kita copy, maksudnya kita blok, Lalu kita tulis ininya F4.
titik koma lagi, call index namanya 2 karena dia di barisan kedua, titik koma false. Nah, ini tutup dengan tutup kurung, kita enter, jadi barang antik keluar. Ini kita tarik lagi, lalu kita rapikan dikit. Nah, selanjutnya biaya bongkar dan muat. Kita lihat tabelnya itu dia menggunakan vertikal, berarti kita pakai rumusnya sama dengan flock up. Flock up, di sini keterangannya itu udah ada pelabuhan. Ini kita masukkan rumusnya satu-satu ya, rumus untuk biaya bongkar dan biaya muat. Jadi pertama kita tulis untuk biaya bongkar. Biaya bongkar dia menggunakan keterangan pelabuhan, berarti kita tekan pelabuhan seperti ini. Lalu titik koma, table array kita blok seperti biasa. Jangan lupa tekan F4. Untuk call index namanya dia biaya bongkar kan kedua ya, jadi kita tulis 2 titik koma false, kita pilih false, tutup kurung. Nah, setelah seperti ini jangan langsung kita enter karena kita masih harus memasukkan rumus untuk muat, alias kita tambahkan karena yang ditanya itu biaya bongkar dan muat, berarti biaya bongkarnya itu dan muatnya kita tambahkan. Jadi kita tulis aja langsung lambang penjumlahan seperti ini, lalu kita masukkan lagi rumus flock up-nya. Flock up ini langsung kita copy aja karena sama aja, cuman bedanya nanti di row index namanya. Nah, di row index namanya kita tulis 3 karena muat itu ada di barisan ketiga. Jadi langsung kita enter aja. Jadi deh hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik aja dulu, tarik. Nah, ini kan masih belum ada RP-nya ya, titik-titiknya juga nggak ada. Jadi ini kita ubah dari general menjadi koherensi. Nah, baru deh jelas dia berapa biayanya. Nah, sekarang kita akan menjawab dari total biaya bongkar dan muat sampai total biaya bongkar muat rata-rata. Ini seperti tadi, kita tulis untuk total biayanya, kita menggunakan rumus sum seperti ini, lalu tinggal di copy aja. Jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia hasil dari total biaya bongkar dan muatnya. Selanjutnya kita tulis total biaya bongkar dan muat yang terbesar, berarti kita pakai rumus maksimum. Maksimum kita blok lagi, tutup kurung, enter. Lanjut ke terkecil, kita pakai rumus minimum. Kita tutup kurung, enter. Gampang banget ya. Lanjut ke rata-rata, berarti average. Blok lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, itu dia udah terjawab tadi soal pertama sampai soal keempat. Sekian dari video ini, semoga video ini dapat membantu kalian. Sekian dan terima kasih. Know all the power that you hold, baby. My wrist is froze, they get blind.